Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, meski pemerintah telah mengizinkan pedagang eceran kembali berjualan gas LPG 3 kg, namun antrian pembeli di pangkalan LPG di Surabaya masih panjang. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan kebijakan pembelian LPG di pangkalan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga harga eceran tertinggi di masyarakat tetap stabil. Antrian panjang pembelian LPG 3 kg ini terjadi di sebuah pangkalan LPG Jalan Kampung Malang, Surabaya, Rabu pagi. Banyaknya pembeli, baik dari pengecer hingga rumah tangga, membuat antrian mencapai 100 meter. Mereka rela mengantri lama karena kesulitan membeli bahan bakar gas bersubsidi tersebut. Abdul Hadi, pedagang eceran ini mengaku telah mengantri sejak subuh dan rencananya membeli 18 tabung gas LPG 3 kg untuk dijual lagi sebagai pengecer. Namun dirinya hanya mendapat jatah 5 tabung gas LPG 3 kg. Kalau hanya dikasih 5 gitu gimana? Dibatasi 5? Gak apa-apa ya? Tidak apa-apa, diterima. Yang penting dapat dulu Pak ya? Yang penting dapat. Nanti ini dijual lagi atau gimana Pak? Jual lagi Pak. Dijual lagi ya? Di sini dibatasi berapa Pak untuk sekali pembelian? 5 ya? Ini yang untuk pengecer Pak ya? Yang pengecer. Yang nggak pernah kesini ya dikasih 1. 1 itu? Ya kan sesuai anjuran dari Pak Kapolsek kemarin. Sementara PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan kebijakan pembelian LPG 3 kg di pangkalan untuk menjaga harga eceran tertinggi HET gas LPG 3 kg tetap stabil di harga Rp18.000. Memberatkan dalam hal ini kalau memang ada di tingkat bukan pengecer ya, itu ada biaya ya dan ada antrian, itu juga tidak bagus. Tapi yang berat juga ini sebenarnya pemerintah maksudnya baik. Bagaimana menjaga HET tidak melebihi ketika di eceran, itu penting karena daya beli masyarakat terbebani dengan harga gas yang sampai ke bawah nilainya melebihi HET gitu. Guna mengantisipasi kecurangan, pedagang eceran wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai sub pangkalan. Masyarakat juga diimbau tidak panik dengan membeli dalam jumlah besar agar stok LPG aman dan masyarakat bisa membeli LPG subsidi dengan mudah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, meski Presiden Prabowo sudah menginstruksikan jika pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kg, namun keberadaan LPG tabung melon di Mojokerto masih langka. Pasalnya pengiriman tabung melon subsidi dari tingkat agen masih dibatasi. Meski pengecer kembali bisa menjual LPG 3 kg, namun keberadaannya di wilayah kota Mojokerto masih langka. Salah satunya pedagang eceran LPG 3 kg di Jalan Lawu, Kecamatan Magersari. Pengecer LPG melon subsidi pemerintah tersebut belum mendapat kiriman dari agen. Tabung-tabung LPG 3 kg yang terpajang di toko masih kosong. Menurut pemilik toko Faisal, sejak 4 hari lalu kiriman LPG 3 kg dari agen tersendat. Dari 10 pesanan, ia hanya mendapat jatah 5 hingga 7 tabung LPG 3 kg setiap harinya. Selain warga sekitar toko, kebanyakan pelanggan dari Faisal adalah para pedagang kaki lima yang menjual makanan. Satu tabung gas LPG 3 kg dijual Rp20.000. 2 hari, 3 hari ini banyak Mas. Sampai luar daerah waktu sebanyak kirimannya. Berkurang Mas. Berkurang dari awalnya berapa sih biasanya? Saya minatnya biasanya 10, 15, jadi 7, 5. Sekarang gitu ya? Oke. Kalau harganya sendiri gimana Pak? Masih normal seperti sebelumnya? Iya 20-an yang jualin. Jualnya 20 ya? Terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di tingkat pengecer, pemerintah Kota Mojokerto meminta warga untuk tidak panik karena ketersediaannya cukup. Akan terbitkan surat edaran kepada seluruh jajaran yang di bawah agar menyampaikan, termasuk para pengecer juga kita beritahu agar warga tidak panik, karena pada prinsipnya untuk stok ini sebenarnya tidak ada masalah, demand pun juga masih menyukupi dan suplainya juga sangat-sangat siap untuk itu. Pasca instruksi Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa pengecer kembali bisa menjual LPG 3 kg, warga berharap tidak ada lagi kelangkaan dan pasokan LPG melon kembali normal.
Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Banjir bandang susulan yang terjadi pada Selasa petang kemarin mengakibatkan Desa Wonoboyo di Bondowoso, porak-poranda. Puluhan rumah rusak, sebagian bahkan hancur. Pasca diterjang banjir bandang susulan pada Selasa petang, kondisi desa di lereng pegunungan Argopuro di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, porak-poranda. Puluhan rumah rusak berat hingga ringan, sebagian bahkan roboh dan hanyut terbawa aliran banjir. Hingga Rabu pagi, belum tampak ada aktivitas berarti di lokasi. Warga hanya berdiam di rumah yang hampir seluruhnya dipenuhi lumpur dan perabot yang berserakan. Rumah yang rusak cukup banyak Bang ya? Cukup banyak, kita belum bisa menghitung jumlah persisnya berapa. Ada sampai roboh, hanyut begitu? Kalau hanyut ada tadi yang kita lewati, ada tadi itu. Hanyut ya? Hanyut itu ada, roboh juga ada tadi. Ini cuaca bagaimana pagi Cuaca ini? sampai sekarang ini masih mendung nih, kayaknya mau hujan lagi nih. Kalau hujannya kayak kemarin bisa jadi kembali lagi seperti ini mungkin. Kerusakan permukiman di desa ini terjadi akibat banjir bandang susulan luapan Sungai Putri yang terjadi Selasa petang kemarin. Dampak kerusakan hingga Rabu siang masih dalam pendataan BPBD Kabupaten Bondowoso. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Sekolah terendam banjir, siswa SD di Sidoarjo mengeluh terpapar penyakit gatal-gatal. Informasi selengkapnya Saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.